Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita semua membaca setiap kebenaran firman Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus menyingkapkan setiap apa yang menjadi isi hatinya kepada kita melalui renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami, hari-hari kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau singkapkan setiap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, supaya kami pun rindu melakukan apa yang menjadi bagian kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Engkau taruh rema atas kami, Engkau taruh marifat-Mu atas kami, Engkau taruh hikmat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu mempersiapkan diri masuk ke pesta perjamuan. Ketika kita membaca Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 14, setidaknya ada 6 kejadian yang diceritakan di dalam perikop ini. Yang pertama, bicara tentang hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Dan yang kedua, orang-orang yang diundang di perjamuan kawin, mereka menolak untuk datang. Jadi mereka tidak mau datang. Yang ketiga, orang-orang yang diundang di pesta perjamuan kawin ini juga mereka tidak menghiraukan undangan yang diberikan itu. Bahkan mereka cenderung melakukan setiap aktivitas mereka sendiri. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi untuk mengurus usahanya. Pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari itu mereka kerjakan, sehingga mereka benar-benar tidak menghiraukan undangan perjamuan kawin itu. Nah, yang keempat, dalam nats ini diceritakan perjamuan kawin itu sudah tersedia. Sayangnya, orang-orang yang diundang masuk di dalam pesta perjamuan kawin itu ternyata didapati tidak layak untuk ikut
ke dalam pesta perjamuan ini. Dan yang kelima, Tuhan yang memiliki pesta perjamuan kawin ini akhirnya menyuruh orang untuk pergi ke kota-kota. Dan ketika mereka menjumpai orang-orang yang ada di tempat itu, baik itu di persimpangan jalan atau dimanapun berada, orang itu harus diundang masuk di dalam pesta perjamuan kawin. Dan yang keenam, kejadian yang juga terlihat di dalam pesta perjamuan kawin ini, ternyata yang mempunyai pesta perjamuan kawin ini banyak sekali mengundang, tetapi ternyata sedikit yang dipilih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian yang diceritakan melalui perumpamaan pesta perjamuan kawin ini? Yang pertama, untuk kita bisa masuk di dalam pesta perjamuan kawin ini, ikut di dalamnya, yang pertama kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita mempersiapkan diri? Kita mulai belajar menghargai kasih karunia dari Tuhan. Kita mau belajar menghargai setiap berkat-berkat yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Dan kita juga mau menghargai setiap anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Pesta perjamuan kawin ini berbicara tentang surga. Ketika kita sudah tidak bisa lagi menghargai anugerah Tuhan, saya percaya orang yang seperti ini akan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Untuk itu, tetaplah setia pada Tuhan di akhir zaman ini dan berhenti untuk hidup demi untuk kepuasan keinginan daging sendiri. Tetapi supaya kita bisa masuk di dalam pesta perjamuan kawin itu, kita benar-benar mau hidup takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan harusnya kita terus mengingat anugerah Tuhan. Tuhan begitu banyak berkorban untuk hidup kita. Tuhan begitu banyak memberikan kasih karunia-Nya untuk kita. Dan inilah yang akan menjadi persiapan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Persiapkan diri sejak dini. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, orang yang benar-benar mempercayai anugerah Tuhan, orang yang benar-benar mempercayai bahwa Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Orang ini akan masuk di dalam pesta perjamuan kawin. Orang ini akan masuk. Ketika Tuhan panggil orang ini kembali ke rumah Bapa, orang inilah orang-orang yang sudah tercatat sebagai undangan spesial yang masuk di dalam pesta perjamuan kawin itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa masuk dan ikut bergabung dalam pesta perjamuan kawin kelak, maka yang harus kita lakukan, persiapkan diri kita mulai dari hari ini. Persiapkan diri, setiap keinginan daging abaikan, tetapi kita mau menggali setiap keinginan-keinginan kita, kesukaan-kesukaan kita, yaitu firman Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun dan menjadi kekuatan buat kita. Dan yang kedua, untuk kita bisa masuk di dalam pesta perjamuan, yaitu kita harus siap berkorban untuk menerima undangan Tuhan. Kita melihat ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Nah, garis bawahi ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Orang-orang yang diceritakan di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang keenam ini termasuk orang-orang yang tidak bersedia berkorban.
ketika dia menerima undangan Tuhan, ketika dia menerima undangan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan. Padahal untuk kita bisa masuk di dalam pesta perjamuan, kita harus siap berkorban. Setiap orang yang diundang dalam pesta perjamuan harus sungguh-sungguh rela untuk mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Jangan sibuk dengan urusan dan kepentingan masing-masing. Kadang kita lupa kalau kehidupan ini itu bersifat sementara. Kesenangan dunia ini juga bersifat sementara. Mungkin orang Jawa bilang kita itu terlalu ngoyo gitu. Kita terlalu, pokoknya keinginan saya untuk menjadi sukses harus terpenuhi. Tidak ada larangan untuk menjadi sukses, tetapi alangkah baiknya sebelum hari itu tiba, sebelum hari akhir itu tiba, mari mulai dari sekarang belajar kita untuk berkorban, mengorbankan waktu kita untuk terus intim kepada Tuhan. Kadang karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita untuk berkorban pelayanan saja, mengorbankan waktu, kita pasti hitung-hitungan. Nah, hari ini kita harus sadar bahwa sesuatu yang besar di dalam hidup kita itu telah direncanakan dan telah dirancangkan oleh Tuhan dengan sangat detail, dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Karena Tuhan ingin kita ini bisa masuk di dalam pesta perjamuan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Allah itu ingin kelak ketika kita kembali ke surga, ketika kita meninggal, kita itu ada bersama-sama dengan Dia, masuk di dalam pesta perjamuan kawin itu. Saya percaya kalau kita berani mengorbankan sesuatu, mungkin waktu kita, tenaga kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan, maka kita akan dapat anugerah dari Tuhan, kita akan mendapatkan kasih Tuhan, dan berkat itu akan diberikan sebagai bonus atas hidup kita. Dan terlebih ketika kita mau mengorbankan segala hal, kita rela untuk berkorban, paling tidak itu akan membuat kita tetap hidup di dalam jalurnya Tuhan. Dan itulah nanti yang akan membuat kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pesta perjamuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada larangan untuk kita bekerja, tidak ada larangan untuk kita berbisnis, tidak ada larangan untuk kita melakukan kegiatan kita. Hanya saja kita tahu ini adalah waktu-waktu yang terakhir, ini adalah waktu-waktu yang mepet sekali. Kerajaan surga itu akan datang. Mari, paling tidak kita mau berkorban sedikit waktu kita, mungkin pikiran kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mau membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal ketika pesta perjamuan itu dimulai. Keluarga kita pun jangan sampai ada yang tertinggal, karena itu sangat menyedihkan. Nah, untuk itu persiapannya adalah kita mau mulai hari ini berkorban, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mempercayai Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita bisa masuk di dalam pesta perjamuan itu, kita harus siap mengenakan pakaian pesta. Perhatikan ayat yang ke-12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Arti pakaian pesta itu berbicara tentang hidup di dalam Tuhan, hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan, hidup yang selalu percaya bahwa Tuhan sudah menebus segala dosa-dosa kita. Mari tetap jadikan Kristus itu sebagai prioritas pertama dalam hidup kita.
Setiap keselamatan yang datangnya dari Tuhan itu adalah undangan bagi semua orang yang mempercayai Dia, bagi semua orang yang benar-benar percaya bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang akan mampu membawa kita masuk di dalam pesta perjamuan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk tetap mengenakan pakaian pesta itu, yaitu perbuatan yang benar yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita harus mengenakan pakaian pesta itu? Karena itulah nanti yang akan menjadi identitas kita sebagai mempelai Kristus. Orang yang telah memakai pakaian pesta adalah orang yang berani menanggalkan kehidupan lamanya. Kalau dulu dia suka memberontak kepada Tuhan, maka ketika dia sudah mengenakan pakaian pesta itu, pemberontakan itu akan menjadi ketaatan, pemberontakan itu akan menjadi kesetiaan kepada Tuhan. Kalau dulu orang itu suka marah-marah, suka memfitnah, suka membenci, suka pendendam, tapi ketika pakaian pesta itu dikenakan, dia akan mengalami hidup baru, tidak lagi suka membenci, tidak lagi suka mendendam, tetapi yang ada adalah pengampunan, pengampunan, dan pengampunan. Sungguh indah ketika kita bisa mengenakan pakaian pesta ini, pakaian rohani, hidup yang baru di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Tanggalkan pakaian yang lama, tanggalkan kehidupan yang lama, tetapi mari pakai pakaian pesta. Tidak ada pakaian pesta yang sobek, tidak ada pakaian pesta yang bau, tidak ada pakaian pesta yang kusam ataupun kusut. Semua pakaian pesta itu sangat indah, penuh dengan warna, sangat harum. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin untuk kita mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan Tuhan nantinya. Salah satunya adalah kita mau mengenakan pakaian pesta itu. Artinya apa? Tanggalkan hidup lama, tetapi kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Percayai satu hal, ketika kita mau serius menanggalkan hidup lama kita, pakaian lama kita yang sudah sobek-sobek itu, kita mau tanggalkan itu. Saya percaya Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan memberikan kita pakaian rohani yang baru dalam hidup kita. Dan itulah pemulihan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pesta perjamuan ini adalah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesta perjamuan ini berbicara tentang kehidupan kelak. Kita ketika kita sudah meninggal dan Tuhan sediakan tempat bagi kita di surga, dan kita mau bersuka cita bersama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bersama Tuhan, bergembira bersama Tuhan, menikmati pesta perjamuan, menikmati keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Maka dari itu, hidup sebagai orang yang diselamatkan adalah tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Menjaga api keselamatan itu dalam hidup kita, yaitu dengan cara mempersiapkan diri kita masuk dalam pesta perjamuan Kristus. Pesta perjamuan yang dibuat oleh Tuhan untuk menyambut setiap orang-orang yang percaya. Dan caranya untuk kita dapat masuk di dalam pesta perjamuan itu, yang pertama, kita persiapkan diri kita sebelum waktunya Tuhan panggil kita. Jadi ini kesempatan yang terbaik untuk kita. Selama kita hidup di bumi, persiapkan sedini mungkin untuk kita benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kita masuk di dalam pesta perjamuan, kita harus siap berkorban. Ketika undangan keselamatan itu diberikan Tuhan untuk kita harus siap-siap berkorban. Berkorban waktu untuk melayani, berkorban pikiran untuk melayani, berkorban banyak hal untuk kita dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, untuk bisa kita masuk di dalam pesta perjamuan itu,
Jangan lupa untuk siap mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah hidup baru di dalam Tuhan. Semua hidup yang lama, tabiat jahat yang lama, tanggalkan. Tetapi hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, kita mulai dari sekarang. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan dalam karakter kita, dalam pikiran kita. Semuanya selaras dengan yang Tuhan kehendaki dan inginkan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Engkau memiliki kuasa atas hidup kami. Tuhan, selama masih Engkau beri kesempatan kami hidup di dunia ini, kami rindu sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan diri kami mengenakan pakaian pesta hidup baru untuk kami bisa masuk di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kami bisa ikut dalam pesta perjamuan itu Tuhan. Juga Tuhan, kami rindu untuk bisa mempersiapkan diri kami, bahkan kami rindu untuk bisa berkorban, baik itu waktu kami, untuk kami memulai persekutuan kami dengan Engkau, untuk kami memulai pelayanan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini Engkau akan nyatakan sesuatu yang besar atas hidup kami. Sesuatu yang mustahil akan terjadi atas hidup kami. Apa yang kami gumulkan Tuhan saat ini, yang mungkin secara manusia itu mustahil, hari ini Tuhan, Engkau yang akan menjawab semuanya itu tepat pada waktunya. Sehingga kami akan terus terkagum-kagum akan betapa besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua.